Hai anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi ini. Ayo anak-anak, kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semuanya sudah harus mandi, berpakaian rapi, dan juga duduk yang manis, mempersiapkan Alkitab kalian untuk belajar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Papa. Pagi ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh memuji Tuhan, belajar firman Tuhan dan juga memberi persembahan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu lagu, Saatku Menyembahmu. Memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita mengikuti ibadah online di rumah. Walaupun kita mengikuti ibadah online, anak-anak bisa mengajak teman-teman kalian untuk tetap beribadah. Anak-anak bisa membagikan link YouTube ke teman-teman kalian supaya bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita nyanyi satu lagu, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu.
mempersiapkan hati kita belajar firman Tuhan, kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I'll grow up loving you. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Masa Herti berharap kamu sudah siapkan Alkitabmu ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mau bersiap-siap untuk mengikuti ibadah dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi sepanjang ibadah, langsung mau tanya ya, tadi sepanjang ibadah, tadi kita ngapain aja sih? Ya, nyanyi, betul ya? Kita bernyanyi, kita ngapain lagi? Kita berdoa, ya. Nah, selain berdoa kita ngapain lagi? Ya tentu merenungkan firman Tuhan. Nanti setelah merenungkan firman Tuhan kita ngapain? Kira-kira? Nyanyi lagi? Iya sih, nyanyi lagi ya. Tapi kemudian apa lagi nih? Ada satu lagi yang penting yang tertinggal. Memberikan persembahan, ya betul sekali. Nah adik-adik, semua yang kita lakukan sepanjang ibadah ini itu tuh semua ada artinya. Itu semua diatur sedemikian rupa dengan tujuan masing-masing, yaitu beribadah dengan baik kepada Tuhan, memberikan ibadah yang baik kepada Tuhan. Ya, jadi bukan sembarangan tuh ya, pokoknya nyanyi asal nyanyi, habis itu ya sudah dengar firman Tuhan, enggak ya. Tuhan menginginkan kita memberikan persembahan atau ibadah yang baik kepada Tuhan, mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan nggak pengen tuh ya anak-anaknya itu memiliki ibadah yang sembarangan, ibadah yang semrawut gitu ya, sesuka-suka hati. Tuhan nggak pengen begitu ya. Dan kamu tahu adik-adik, dari zaman dahulu ya, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu sudah memerintahkan mereka untuk memiliki ibadah yang benar kepada Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa bagaimana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang tahu ketika Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ya menuju tanah perjanjian, siapa yang Tuhan utus untuk memimpin mereka? Siapa? Musa ya. Nah, Tuhan tuh pengen Musa memimpin bangsa Israel dan mengajarkan mereka bagaimana caranya beribadah dengan benar kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, Tuhan itu memanggil Musa ya ke sebuah gunung bernama Gunung Sinai. Waktu itu dalam perjalanan mereka ada sebuah gunung ya. Lalu Tuhan memanggil Musa ke sana. Tuhan ingin Musa ya mengajarkan bangsa Israel bagaimana caranya menyembah Tuhan dengan benar. Karena Tuhan gak pengen bangsa Israel itu menyembah seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Memang kenapa sih bangsa-bangsa lain? Ya, bangsa-bangsa lain di sekitar mereka itu mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, ya, menyembah batu-batu besar, gunung-gunung besar, ya. Tuhan nggak mau bangsa Israel yang Dia cintai itu melakukan hal yang sama. Nah, oleh saat itu Tuhan panggillah Musa. Mereka bercakap-cakap ya, Tuhan bercakap-cakap kepada Musa. Lalu Tuhan memberikan ada 10 perintah Tuhan ya. Siapa yang hafal?
perintah hukum Taurat ya, yang Tuhan berikan kepada Musa dalam 2 loh batu. Ada yang tahu? Nah, Lau Seherti percaya banyak anak-anak yang tahu. Tapi kita hari ini mau membahas 4 saja. Hukum pertama sampai yang keempat, di mana ini mengatur bagaimana bangsa Israel dan juga kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam hukum yang pertama, Tuhan itu mengajarkan kepada kita, kepada bangsa Israel juga waktu itu, siapa Tuhan yang mereka sembah. Ya, hukum yang pertama berbunyi apa? Akulah Tuhan Allahmu, ya. Akulah Tuhan Allahmu. Artinya kita hanya harus menyembah kepada Tuhan Allah yang memerintahkan itu kepada Musa. Nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah batu, nggak boleh menyembah gunung-gunung yang besar. Nah, Tuhan mengajarkan itu kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Ya, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku, ya, di hadapan Tuhan. Nggak boleh mereka menyembah Allah lain, bentuknya apapun, ya, mau yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan di atas, di bawah bumi, dalam air, nggak boleh ada yang disembah oleh orang lain, orang Israel dan juga kita selain Tuhan, ya. Nah, lalu hukum yang kedua, siapa yang hafal hukum yang kedua? Tidak boleh membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi nggak boleh bikin patung untuk disembah, ya. Entah patung berbentuk kelinci, berbentuk orang, ya, berbentuk pohon atau berbentuk apapun. Tidak boleh membuat bagimu patung untuk beribadah kepadanya, kata Tuhan. Nggak boleh, ya. Cara beribadah benar berarti kita harus menyembah kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh hukum yang pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mau laki-laki bentuknya perempuan, laki-laki bentuknya hewan, nggak boleh. Ya. Nah, yang ketiga, hukum yang ketiga. Apalagi? Ada yang hafal? Ya, harusnya kelas besar sudah hafal, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lo apa hubungannya dengan beribadah, Lau Seherti? Tentu ada hubungannya. Menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan bukan berarti kamu jalan-jalan di luar sana baru bilang Tuhan, 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 enggak. Tetapi setiap orang yang beribadah, yang mengatakan Tuhan dalam ibadahnya, tetapi dari dalam hatinya tidak sungguh-sungguh berkata Tuhan, ya cuma asal bunyi, ya, kayak burung beo, asbun gitu, ya. Nah, itu sudah berarti menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kamu bernyanyi, ya, tadi Lauselani sudah memimpin kita bernyanyi, lalu kamu bernyanyi dengan sikap yang tidak hormat, entah sambil jalan-jalan, entah sambil makan, ya, entah sambil selonjoran, tidur-tiduran, ya, entah sambil ngobrol dengan papa mama atau dengan saudara, ya. Nah, itu sudah termasuk berarti menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Artinya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, nggak ada gunanya, ya, nggak ada artinya. Berdoa misalnya, Lauselani sudah memimpin dalam doa misalnya, lalu adik-adiknya, anak-anak sekolah minggunya mengikuti sih, tapi nggak dengan hati yang sungguh-sungguh, mungkin sambil ketawa atau mungkin ya dengan malas-malas masih ngantuk Lause. Nah, adik-adik Tuhan nggak pengen tuh, ya. Kita hanya mengucapkannya dari mulut tapi bukan dari hati. Tuhan juga memerintahkan hal yang sama kepada bangsa Israel. Tuhan begitu sayang kepada bangsa Israel, nggak pengen, ya, supaya bangsa Israel ini tidak seperti orang-orang yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Sama dengan kita. Kita begitu dicintai Tuhan. Tuhan nggak pengen kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan, yang beribadah asal menyebut saja nama Tuhan dengan sembarangan, tidak dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Dan yang hukum yang keempat, ya, biasanya kalau kamu baca Alkitab, ya, di kitab Keluaran, ya, nanti kita baca ya sama-sama, ya, setelah ini, ya. Nah, itu tuh hukum yang paling panjang, ya, sebenarnya, ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya kamu bekerja dan seterusnya. Nah, adik-adik, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini hari yang Tuhan khususkan untuk beribadah, hari yang spesial. Kamu tahu betapa spesialnya hari Minggu atau hari Sabat, ya. Sekarang kita di hari Minggu, ya. Nah, hari Sabatnya kita tuh di hari Minggu gitu, ya, hari yang khusus. Kamu tahu betapa spesialnya hari Sabat ini, hari Minggu yang Tuhan jadikan ini? Seluruh dunia itu di kalendernya itu hari Minggu tuh hari
libur ya, tanggal merah. Memang sih ada yang masuk kerja beberapa perusahaan gitu ya, tapi itu hari libur internasional dikhususkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah diberikan waktu yang begitu spesial sama Tuhan untuk beribadah, kenapa kita tidak menggunakannya dengan baik? Ya, untuk beribadah ini memang diciptakan Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk datang kepada Dia menyembah. Terlebih dahulu sebelum kita jalan-jalan, sebelum kita main, nonton TV, main game, ya dan lain sebagainya. Ini hari yang khusus yang Tuhan jadikan. Ini hari yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, teman-temanku, adik-adikku, Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya kita anak-anaknya beribadah dengan baik, beribadah dengan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti nggak berkenan ya dengan ibadah yang sembarangan, ya ibadah yang asal-asalan. Ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu ya adalah ibadah yang sia-sia. Ngapain kita beribadah kalau tidak melakukannya dengan benar? Nah, Lause Herti berharap semua adik-adik, papa mama, Lause juga beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, Lause Herti mau ajak kita baca Alkitab ya, yang sudah bisa baca Alkitab ya. Nah, ada ayat hafalan ya, Keluaran 24 ayat 3b. Mau semua baca. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Segala firman yang telah Tuhan ucapkan itu akan kami lakukan. Nah, adik-adik, semoga ini adalah ayat hafalan yang kamu hafal terus-menerus ya. Coba nanti ya papa mama, nanti direkam ya anak-anaknya ya menghafalkan ayat ini, kan singkat ya. Lalu di-share di grup ya, di grup orang tua ya. Nah, Lause Herti akan mengapresiasi anak-anak yang pertama kali mengirimkannya ke dalam grup ya. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan dilakukan. Nah, ini adalah sebuah janji ya, bahwa kita akan melakukan segala firman yang Tuhan ucapkan. Nah, adik-adik yang tadi pengen tahu di mana tertulis yang keempat hukum itu. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 8 ya. Kamu boleh baca di rumah, lalu kamu boleh hafalkan. Nah, ada yang spesial bagi anak yang bisa menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Kamu juga dapat hadiah spesial, tapi di-share di grup ya. Yang pertama kali mengirimkannya dapat hadiah yang spesial juga ya. Beda dengan hadiah hafalan tadi ya. Oke? Nah, Lause Herti berharap kamu mulai hari ini dan seterusnya beribadah dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan dari zaman dahulu kepada bangsa Israel dan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman yang harus kami ingat dan harus kami lakukan. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami beribadah dengan tidak baik kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin baik dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, tolonglah anak-anak Tuhan, tolong juga Lause, papa mama, supaya kami setiap hari Minggu boleh benar-benar mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Engkau dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita telah belajar firman Tuhan. Kita juga akan memberi persembahan. Anak-anak bisa menitipkan uang persembahan kalian pada mama atau papa. Kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Ya, Allah berharap tadi memberikannya dengan cara yang baik, yang hormat kepada Tuhan. Sekarang kita mau serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan juga akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah. Terima kasih karena Papa Mama kami Tuhan berkati sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan Engkau yang boleh memakainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga sebentar akan selesai beribadah. Tuhan, biarlah Engkau terus beranugerah, Engkau terus menolong kami. Biarlah Tuhan Engkau juga tolong anak-anak di masa-masa sekolah mereka, supaya mereka boleh belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga nilai-nilai mereka boleh membanggakan hati Tuhan dan juga orang tua. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.